Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semua dimanapun berada. Malam ini kita akan Instagram Live atau IG Live. Dan malam ini adalah malam seri parenting di mana tamu saya adalah orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Dan malam ini kita akan eh, bincang-bincang soal parenting untuk anak berkebutuhan khusus dengan Bunda Zaki. Dan Bunda Zaki ini salah satu orang tua yang luar biasa yang akan kita kulik nih rahasianya, resepnya seperti apa. Jadi buat ayah bunda semua, stay tune terus di IG Live malam ini sampai nanti berakhirnya. Nah, Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Zaki. Waalaikumsalam, Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bunda Zaki gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Zaki juga sehat. Alhamdulillah Jaki sehat tambah gendut. Iya ya, udah lama nggak ketemu sama saya. Jadi Iya, udah eh lama loh, Pak eh, Tri. eh, wah. Terakhir sama ketemu juga udah tinggi besar gitu ya, udah Iya, udah tinggi. Benar, Pak. Udah tinggi. tambah Terakhir tinggi ya. kita 2019 ya, Pak ya, Desember. Betul. Desember 2019 terakhir ketemu. Iya. Oke, malam ini kita akan saya terutama gitu ya akan ngulik-ngulik Bunda Zaki nih untuk sharing ke para orang tua, para ayah bunda semua supaya dapat manfaat apa pengalaman hebatnya Bunda Zaki gitu ya. Karena gini, pengalaman itu mahal harganya. Orang harus melalui perjalanan-perjalanan itu dengan tetesan air mata, dengan biaya yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau kita sharing mungkin orang tua akan bisa lebih shortcut mengambil informasi itu untuk diterapkan kepada buah hatinya gitu. Oke ya, sebelum saya mulai, Ayah Bunda silakan absen dulu karena eh, akan di absen oleh panitia dengan cara melambaikan tangan dengan cara wave untuk melihat siapa yang akan standby dari awal sampai akhir. Dan bagi yang standby nanti akan berkemungkinan mendapatkan giveaway. Giveaway kali ini adalah voucher Gojek sebesar 50.000. Dan nanti bagi yang standby dan aktif ya, jadi nanti di segmen kedua di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, itu kita akan buka tanya jawab. Jadi silakan tanya apa saja ke Bunda Zaki, dan nanti akan ke saya juga boleh gitu ya. Seputar tema kita kali ini. Tema kali ini adalah mempunyai anak spesial adalah awal perjalanan hidup penuh belajar dan mengedukasi. Oke, Bunda Zaki, kita mulai saja nih. Oke, Bunda Zaki, boleh ceritain ke para orang tua ayah bunda di rumah, awal pertama kali Zaki, sekarang Zaki usia Jaki usia sekarang berapa udah Bun? 9 tahun loh. 9 9. tahun. Oke, Iya, jadi berarti awal-awal mah zaman dahulu banget ya. sekitar 2011 sekitar berarti. iya itu sekitar sekitar 2011 tahun lahir kamu. 8 tahun 7 tahun yang 8 lalu lah tahun, ya ya. gitu 7 tahun. 8. Oke, Bunda Zaki silahkan Ya. ceritakan dari awal seperti apa, monggo. Baik Pak Tri, terima Ya, kasih. Sebenarnya ini mungkin sharing ya Pak ya. Saya juga ya masih akan betul. belajar. Tapi saya pikir apapun sekecil apapun yang mungkin saya bisa sharing, saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti Ya, jalan juga mudah Jaki selanjutnya. Jadi Jaki itu saya punya 3 orang anak ya Jaki yang bungsu, ya, semuanya 3 laki-laki. Yang pertama kedua itu dalam perjalanannya ya itu ya maksudnya tidak ada masalah, normal-normal saja. Nah, Jaki itu lahir juga dalam kondisi yang justru Jaki dengan berat badan yang waktu lahir beratnya 4,1, mm-mm. tapi 4,1 dalam waktu itu saya juga harus waktu itu sesar ya, karena sebenarnya Jaki juga
Bisa sih kalau normal, tapi karena sesuatu saya jatuh, tulang ekor saya bocor, jadi dan saya harus sesar. Nah, pada saat itu Jaki tumbuhnya bahkan lebih cepat. Saya nggak tahu waktu itu bahwa lebih cepat pun ternyata belum tentu lebih baik, gitu ya dok ya, setelah dapat Iya. informasi dari dokter. Gitu. Nah, contoh misalnya jatuh gigi lebih cepat dari abangnya, kemudian jalan juga lebih cepat dari abangnya. Nah, terus seiring waktu Jaki itu tumbuh sebagai anak yang anteng aja. Maksudnya sampai ibu saya bilang mau punya cucu 10 pun kayak Jaki dia siap. Istilahnya begitu ya, sampai Ya, sampai saking ya antengnya gitu karena ya. saking antengnya gitu ya, saking antengnya terus Jaki itu dengan berat badan yang memang termasuk yang overweight ya dokter ya. Heeh. Ya, pada saat itu juga Jaki disampaikan bahwa Jaki waktu itu alergi susu sapi. Nah, waktu itu Heeh. dikasih karena susu soya ya Heeh. terlepas. Nah, kemudian saya mengamati Jaki setahun lebih masih belum keluar suara gitu ya, walaupun dia anteng, dia cuma menjejerkan mainan saja. Itu saya nggak ngerti itu apa. Tapi saya Mm-mm. tanya nanti juga ngomong gitu, karena abangnya lambat Mm-mm. gitu kan. Nanti jadi juga ngomong, bahasanya gitu semua. Nanti juga ngomong. Akhirnya saya ke dokter, saya tanya ke dokter, kok anak saya belum? Nah, pada saat itu dokter di tempat kita menyampaikan bahwa itu biasa Bu, nanti juga keluar suara. Waktu itu saya masih belum nggak dokter, karena Jaki nggak ada masalah dengan yang lain. Nah pada saat itu adik saya pulang dari sekolah di Jakarta. Adik saya SKM, ngambil S1-nya di UI. Nah adik saya Mm-mm. pulang itu dia lihat Kak, dia mungkin ngamati Jaki, Kak kayaknya anak kakak ini autis lah. Terus saya, "Hah, autis gitu, apa tuh dek? Cari aja di Google." Itu adik saya ngomongnya gitu, karena dia waktu itu juga nggak lama pulang lagi ke sini, libur nggak lama. Begitu dibilang autis, saya masih belum nggak dokter. Kemudian saya Mm-mm. cari di Google, saya baca-baca, ya, ya itulah dengan definisi yang berat dan sebagainya, saya udah mulai nih, udah agak lah hati ini pelan-pelan udah terasa nih. Aduh, Allah ya, apa ini? Gitu. Tapi saya masih kuat, saya lagi ke dokter anak lagi. Saya bilang, dok, anak saya ini kalau dilihat ciri-cirinya seperti yang ada di Google bahwa menjejerkan mainan, belum keluar suara, gitu ya. Kalau dipanggil tidak noleh ini kayaknya autis dok. Saya bilang kayak gitu. Dokternya bilang enggak apa-apa. Akhirnya saya dikasih secari kertas untuk ke tempat terapi yang ada di Tanjung Pinang. Waktu kita nggak punya pilihan. Begitu sampai di sana, saya padahal nggak ada bekal ini ya, sudah kita terapi. Tapi pada saat itu saya dikasih lagi alamat dokter salah satu rumah sakit yang ada di Batam. Ya. Begitu saya Mm-mm. pergi dalam kondisi Jaki pada saat itu tantrum. Dia nggak suka tempat baru, kita bawa pakai roro dengan jerit. Waktu itu di rumah sakit itu seluruh orang melihat saya mau roboh sepertinya rumah sakit. Nah pada saat itu diperiksa sama dokter, dimasukkan ke ruangan, dibiarin aja Bu, saya observasi. Nah kemudian dengan melihat Jaki memeluk perawat, memeluk saya, walaupun nggak keluar kata, memeluk dokternya, maka dokter berkesimpulan pada saat anak ibu tidak autis. Saya juga terkejut gitu ya, kaget. Cuman karena Jaki bisa meluk, lantas bisa menyimpulkan bahwa anak saya tidak. Tapi saya juga nggak bisa dokter atau apa, karena mungkin ilmu juga betul kata Pak Tri, tidak semua mungkin yang dapat autis. Nah seperti itu saya pulang dalam kondisi ya tentu saja ada perasaan senang campur bimbang. Alhamdulillah suami saya tuh suka berprinsip jangan pikir enak itu kalau suami saya. Jangan-jangan nih memang benar nih autis gitu. Karena masih ada indikasi yang kita lihat kita tengok. Nah kemudian saya kembali dok saya terapi yang padahal waktu itu tempat terapi itulah satu-satunya harapan saya. Dan setiap kali Jaki itu terapi itu pasti menangis. Kita tidak bisa lihat apa yang dilakukan terapis di dalam karena tidak ada CCTV, maksudnya tidak ada monitor, tidak ada juga mungkin kaca misalnya di pintu atau apa. Tapi setiap kali Jaki mau tempat terapi pasti jerit-jerit, pasti takut. Itu tuh saya satu alma mater dengan Pak Irul. Oh, betul. Satu alma mater dengan Pak Irul. Jadi tahu Iya, iya. persis juga perjuangan Pak Irul. Nah, jadi Iya. disitulah terus-terusan. Nah, sampai akhirnya ya berapa tahun kan sebelum akhirnya eh, apa namanya? Waktu itu saya dapat informasi ada seminar di Jakarta. Itu bulan April 2015. Ada seminar di Jakarta, seminar autis. Saya berangkat ke Jakarta. Wah, di situ saya tambah udah nggak tahu karena begitu dijelaskannya autis itu apa dan gitu. Ya rasanya berat waktu itu karena dari beberapa ahli menyatakan definisinya saja sudah berat. Ya. Walaupun disampaikan beberapa intervensi, tapi saya nggak tahu di tempat saya kan nggak ada. Gitu. Kalau di Jakarta mungkin Iya. banyak. Saya pulang itu April
Juni kemudian saya eh, tes Jaki. Kebetulan ada dokter yang dari Jakarta ke Batam. Saya pergi tes itu, saya juga nggak ngerti itu, tapi paling tidak gunanya waktu itu dibilang pelajari ini untuk alergi. Saya tes alergi, aku tes darah, saya tes hasil, wah luar biasa, Jaki semuanya high dari terapinya, kemudian alerginya juga banyak. Waktu itu kan saya pulang lagi ke sini, ke Tanjung. Pulang Tanjung Pinang kan juga terapinya masih yang sama. Sampai akhirnya Iya. mungkin Allah menjawab doa saya, itu Yamed buka, ya Yamed buka itu eh, Desember 2015 seingat saya, Iya, ya Yamed buka 2015. di Tanjung Pinang, karena pada saat buka itulah pertama kali dibuka di RRI, suatu seminar itu ada buka terapi. Saya ikut sampai persiapan. Nah, itulah berawal saya paham gitu bahwa terapi autis itu ada apa dan sebagainya Yamed. Nah, tentu saja saya juga nggak tinggal diam. Memang kebetulan banyak dinyatakan bahwa dari awal pun sebenarnya waktu di Batam sudah dinyatakan jadi autis hiperaktif, bahkan ada impulsif, ya. Kemudian Iya. saya dokter yang pada saat itu kondisi Jaki belum bisa satu kata pun, belum bisa manggil saya ibu, ya. Jadi Jaki Iya. itu manggil saya ibu itu umur 4 tahun. Ya itulah ya dok, karena mungkin anak saya 3, 2 itu nggak bermasalah. Jadi mungkin saya merasa ya nggak ada apa-apa nih, mungkin bukan nggak bersyukur ya dok, tapi seperti biasa-biasa aja gitu, maksudnya kalau anak pertama kedua membesarnya. Tapi begitu Jaki dinyatakan autis dan saya merasakan begitu, mau manggil ibu saja begitu perjuangannya, jadi saya mensyukuri gitu ya, ternyata selama ini tuh saya mungkin alfa gitu dari perkembangan anak saya, nggak sampai sedetailnya seperti Jaki sekarang saya pantau. Jaki udah bisa. Bahkan dulu masih di Tiamet pun kan Jaki masih pempesan umur 4 tahun masih pakai pempes. Iya. Masih Perlu pakai perlu pempes saya dimarahin ingat itu. waktu masih pakai pempes saya ingat dok, saya pulang kerja sampai rumah itu saya bingung kenapa kamar saya kok bau gitu, bau. Ternyata Jaki mungkin nggak bisa ngomong kalau dia itu gitu, nggak bisa ngomong, tahu-tahu itu dinding saya udah belepotan semuanya ya dengan pupnya Jaki. Nah, kemudian satu sisi lagi saya mau pergi ke tempat mertua saya di Tanjung Uban, saya pesan bapaknya, Mas saya mau apa, masakan air panas Jaki mau nuang ke ember. Ya, Jaki di dalam ya. Nah, perkiraan bapaknya Jaki itu keluar dengan saya, padahal Jaki itu di jalan raya, Mas saya itu. Nah, pada saat itu mobil truk tangki yang besar itu ngelakson sekuatnya. Saya di dalam kamar mandi bilang, ini kenapa mobil ini ngelakson? Ternyata Jaki udah di tengah jalan ngejar kucing. Nah, itu. Jadi dia kan nggak ngerti bahaya pada saat itu. Iya. Bapak juga begitu lihat jendela ini kenapa? Gitu. Ternyata anaknya sudah, orang sudah rame kok di depan rumah saya itu, karena ini anak siapa gitu kok dibiarin. Itulah. Tapi itulah bahwa Jaki waktu itu sama sekali tidak paham. Tidak paham itu bahaya, tidak ngerti. Pokoknya Jaki itu dengan datang ke Yamet, maksudnya dalam kondisi belum verbal, dalam kondisi yang tidak paham satu kata pun, ya dalam kondisi dengan toilet trainingnya yang sangat jelek. Dan setelah diterapi di unit, Jaki itu diajarin, kemudian saya juga Jaki walaupun belum ngomong saya sampaikan aja, saya cakap aja sampai Jaki teriak-teriak dia mau pup, saya nggak kasih pup, saya lihat tunjuk lemari, saya lihat, saya bilang pempes Jaki habis, ibu nggak mau beli. Sampai 3 hari saya pikir kalau Jaki masuk makanan terus dia akan didorong. Lama-lama kan keluar juga ya dok, saya dudukkan dengan kondisi Jaki, pada saat itu Jaki beratnya luar biasa, gemuk Jaki termasuk Iya, gemuk ya. betul. Kan Waktu awal. akhirnya pup juga. Gitu. Pak Tri mungkin tahu pasien paling Iya. besar Dengan seperti tenaga itulah yang Jaki. luar biasa. Ya luar biasa, sering tantrum ya. Terus kan Jaki juga kalau dengar sesuatu dia tidak bisa kena cahaya waktu itu, jadi kita Iya. pagi udah tutup gorden, kemudian dengar anak nangis, kucing, pokoknya semua yang berbunyi Jaki sensitif. Seperti itu dok awalnya. Jadi ya memang harusnya sih memang shopping dokter itu pasti ya dok ya. Tapi yang harus Iya. kita lakukan adalah memang keputusan itu yang harus segera. Jadi memang diagnosa itu penting, tetapi kalau kita terus mencari saja, tapi tidak ada tempat terapi ternyata mustahil. Sampai sejauh inilah. Oke. Nah, sekarang tadi Bunda Zaki cerita tentang
awalnya bahwa masuk ke Yamed belum verbal, dengan kondisi yang badannya besar, emosinya. Saya ingat betul bahwa ya ampun emosinya luar biasa waktu awal pertama kali Ya, ketemu sama saya. ya, Kondisi tantrumnya luar biasa, tenaganya luar biasa, hiperaktifnya luar biasa ya. gitu ya. Nah, Bunda Zaki agak potong shortcut langsung nih cerita yang progres paling terlihat dan dirasakan tuh saat saat kapan, usia berapa, dan saat sekarang seperti apa? Jadi setelah terapi kan berarti kita hampir 5 tahun dok ya kita Ya, terapi dia. betul. Nah, memang 1 tahun pertama ya pasti eh, ada progres tapi nggak sejauh ini. Gitu Ya, ya. Tapi ya, kira-kira Jaki sudah mulai progres ini 2 tahun belakangan ini. Jadi kan sekarang udah kelas ya, 2 nih, itu dua ya. tahun. Nah, memang didukung atas masukan dokter juga. Saya di sini nggak tahu kalau ada yang percaya atau tidak. Ya, saya nggak ya dok ya. Tapi karena kalau ditanya ke saya, gitu, saya pribadi yang saya jelaskan sesuai dengan masukan dari dokter, buat saya Jaki sangat benar dengan diet dalam arti kata kan bukan mengurangi jumlah asupan, tetapi mengganti dan mengeliminasi Iya, rotasi betul. yang dia tidak boleh seperti itu kalau kalau saya seperti itu jadi pengaruh dok dengan Jaki kemudian juga termasuk sebenarnya Jaki juga paling cepat itu dengan diet elektronik juga pengaruh karena Jaki bubbling Iya, masih ekolalia ngoceh. waktu itu ngoceh Bahasa masih planetnya Blackpink semuanya banyak. masih luar biasa saya Eh, kemudian yang paling progres ya dok ya, saya sebenarnya memang kuncinya sebenarnya fokusnya. Kalau fokusnya dapat, Jaki bisa kita arah. Seperti sekarang, karena dari awal saya bicara terus apapun yang eh, walaupun waktu itu Jaki belum paham sampai sekarang pun saya ngomong kayak seperti hari ini pun sekarang, Jaki kan biasa jam segini sama saya bilang Jaki, ibu malam ini mau dengan Pak Dokter Tri, ya, ibu mau ngobrol, Jaki di luar, dia udah paham. Jadi dia udah ngerti, sudah apapun yang kita sampaikan dia udah paham. Bahkan Jaki alhamdulillah sampai sejauh ini Jaki udah bisa jadi imam, Jaki udah bisa sholat 5 waktu tuh dia udah bener. Eh, Alhamdulillah. bahkan ayat-ayat yang ada di sholat 5 waktu, baca doa apa semuanya Jaki udah bagus dok. Nah Ya, kemudian progresnya Jaki ya, kalau saya yang paling sekarang ini ya memang uh, Jaki itu kan sekolah di SD ya, di SD ya, swasta, di swasta Bintan, kemudian didukung alhamdulillah karena memang sekolah ini juga mendukung ada tenaga gurunya gitu dan memang termasuk yang sharing sama kita orang tua. Kemudian ya, Jaki itu kan ada program matematikanya dok. Jadi kalau ya, matematika itu Jaki memang paling suka gitu karena kalau ya, kalau pemahaman dia agak susah gitu kan ya, agak payah betul. kalau pemahaman tapi kalau matematika dia cepat paham. Nah kemudian kita kemarin di sekolah kan ada pemilihan tuh waktu itu ya alhamdulillah sih Jaki dapat the best. Waktu itu saya beberapa disuruh eksperimen tentang berat ringan gitu jadi Jaki itu udah paham dia dengan dia eksperimen langsung bahwa menimbang seperti itu sudah tahu yang ini ada masih panjang perjalanan kami gitu dok. Tapi itu luar Mudah-mudahan biasa. Jadi ayah bunda di rumah ini prestasi yang luar biasa gitu ya, karena kita tidak hanya akan melihat kelemahan anak, tapi kelebihan anak. Jadi memang jangan lupa, jangan hanya urusin kelemahan anak, tapi kelebihannya apa, potensinya apa juga harus digali lebih banyak. Oke, Bunda Zaki, kalau bisa ini ya, kalau bisa memberikan tips-tips buat orang tua sebenarnya apa nih keberhasilan tadi tuh Zaki sampai akhirnya bisa dari yang awal tidak paham, verbalnya nggak ada, sampai sekarang progresnya seperti itu, mungkin bisa di-share ke sedikit nih tips ke orang tua nih, yang eh, Bunda Zaki. Ya, silakan Bunda. gini Pak Dokter ya tapi kalau saya Ya, pikir yang pertama memang semua itu saya percaya semua itu Allah ya yang kasih ya, jalan ya saya pasti. dipertemukan dengan Pak Dokter dipertemukan dengan saya juga banyak ikut komunitas dokter ya banyak, di luar sana lebih orang tua lebih hebat gitu lebih perjuangannya lebih bahkan dari saya yang anaknya sampai udah berhasil udah besar ya gitu dengan beberapa orang tua lainnya kita banyak belajar
mereka. Jadi memang harus kita yang cari tahu karena banyak beberapa kasus kita juga sama dengan kasus yang terjadi pada orang tua autis lainnya, tapi kan mereka Iya, lebih dulu. Jadi mereka juga iya, pengalaman itu ya. iya, Itu yang pertama. Memang berdamai dengan diri sendiri dokter ya. iya, Memang awal betul. semua pasti denial. Iya, Pasti denial. Orang tua mana, apalagi kayak saya, 2 anak dalam kondisi yang tidak bermasalah, tiba-tiba jatuh itu. Dan untungnya kami cepat, maksudnya begini, saya tidak nyari kesalahan ini. Tapi tetap awalnya ini siapa, sebenarnya bukan siapa, tapi kira-kira ada nggak ya kita punya silsilah gitu. Paling tidak mungkin itu. Setelah itu kita udah nggak usah pikir lagi, yang penting pasti ini ada jalan keluar gitu. Nggak mungkin Allah ciptakan produk yang salah, dan mungkin kita lah salah satu juga yang dipilih, tapi memang harus berdamai itu dalam arti kata ya harus sabar. Saya banyak belajar justru sama Jaki dong. iya, betul. Kenapa saya belajar sama Jaki? Karena saya pikir Jaki itu pasti lebih perjuangannya lebih berat dari kita. Gitu. Tapi Iya, dia kan nggak bisa iya, ngomong dong. betul. Ya. Mungkin Iya, sakit ya dengar bunyi motor gitu, silau itu mungkin lebih sakit gitu. Tapi dia kan nggak bisa bilang kalau ini saya tuh sakit loh sebenarnya. Gitu. Sampai hari ini pun Jaki itu jadi saya Jaki kan udah mulai belajar online ya dok ya, jadi beberapa iya, kali juga belajar online. Jadi saya memang terus jerang nih, panik ya dok, karena Jaki kan nggak biasa megang handphone. Kita ngerjain juga ada beberapa yang kuis yang iya, pakai handphone. Nyari betul. alfabetnya aja udah lama nih. Tiba-tiba Jaki tekan hilang semua yang udah saya kerjain. Waktu itu saya udah teriak-teriak Jaki gitu. Dokter tahu nggak Jaki ngomong sama saya bilang nih, Jaki nih ibu bisa stres kayak gini, saya bilang. Terus dia ngomong gini dok, ibu jangan stres, ibu tarik napas, istighfar. Luar biasa. Karena kalau dia mau marah, saya suruh tarik Iya, napas, buang, iya, istighfar. betul. Nah, saya suruh Iya, seperti itu, iya, istighfar. karena Jadi hal yang paling pertama yang terjadi pada anak biasanya adalah hasil dari copycat atau hasil modeling. Jadi sebenarnya itu dari role model yang ada di sekitar. Jadi itu yang terjadi betul. dan itu sudah terinternalisasi, itu luar biasa. Jadi saya Terus malu ya sama Jaki gitu loh. Dia ngingatin tarik napas bu, saya istighfar gitu. Saya jadi nggak jadi marah, jadi ketawa. Jadi yang kedua tadi saya bilang ya berdamai dengan diri kita, terima. ya, Ya. Kalau kita terima anak kita, saya rasa insya Allah jalannya dimudahkan. Yang kemudian yang penting konsisten itu kan. Saya ya. mungkin dulu-dulu Jaki juga banyak bolong-bolongnya, ya dokter juga tahu ini kadang sebentar bagus, sebentar enggak, karena ya waktu itu juga Kalau udah dietnya bolos saya masih. marahin. Ayo. Pak dokter kan kalau itu saya kalau udah jumpa Pak dokter pertanyaan harus banyak karena 30 menit. Udah gitu Pak dokter marah lagi. Jadi jadi gitu dok, konsisten itu yang penting. Kemudian waktu awal-awal juga saya perjuangan ya neneknya marah. Semua bilang ini sama anak begini, tapi saya begitu lihat kan, nih gitu dia ini loh hasilnya gitu. Loh, nek. Jadi ibu saya sekarang dukung walaupun sedih awal-awalnya seperti itu. Jaki nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, tapi Jakinya udah pinter dok sekarang. Kalau kami makan apa aja di rumah dia udah tahu Jaki tidak boleh. Karena saya suka bilang Jaki, kalau Jaki makan ini Jaki sakit kepala tak? Saya suka bilang Jaki sakit kepalanya nak, sakit perutnya nak. Mungkin dia benar rasakan dok. Jadi dia udah tahu. Dia nggak mau. Jadi dia cuma lihat Ya, aja. Jaki makannya, Jaki lauknya apa? Salah dia. Jaki makan pakai apa nak? Pakai ikan gurami. Dia udah tahu dok mana-mana yang boleh. Alhamdulillah sampai sejauh ini umur 9 tahun Jaki masih konsisten gitu, tidak pernah maksudnya sembunyi-sembunyi ngambil makanan walaupun ada di meja, walaupun makan sama-sama dia udah tahu ya. Paling dia cuman nyium aja sedap dia nyium makanan kita aja ya itulah dok. Saya hari ini bisa ketawa sama dokter, kemarin udah nangis udah kering. iya. Waktu awal-awal masih masih berderai air mata ya Bun ya. Ya, berdarah-darah gitu ya dok ya. Iya, Jadi konsisten, kemudian ya itulah dok. Tapi yang penting tidak boleh kita berhenti belajar. Saya rasa ilmu juga dokter kan nggak pernah juga memaksa kami. Maksudnya yang sudah diamet, kemudian nggak boleh cari ilmu. Nah, jadi kita pun nyaman bahwa kami bisa belajar dari mana saja, kepada siapa aja. Yang prinsipnya memang kita bisa terapkan. Saya ya. Oke. Kita sudah sampai di mau segmen kedua. Jadi bagi para ayah bunda di rumah, silahkan bila mau memberikan pertanyaan buat Bunda Zaki,
atau ke saya, silakan berhubungan dengan tema ini hari ini. Jadi jangan keluar dari tema ini, karena nanti yang akan saya bacakan pertanyaan yang berhubungan dengan tema hari ini. Tema hari ini adalah mempunyai anak spesial adalah awal perjalanan hidup penuh belajar dan mengedukasi. Oke, saya coba trace dari atas ya Bun ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari tia.id. Bagaimana cara menangin anak yang suka menggigit teman bermainnya? Apalagi saat merebut mainan, usia anaknya adalah 2,9 tahun, padahal sudah sering kami jelaskan itu tidak boleh. Bunda Zaki ada masukan dulu nggak buat Bunda Tia? Nanti saya tambahkan. Memang sih kalau pengalaman Jaki, insya Allah belum pernah gigit ya dok ya. Iya, Ya, jadi insya Zaki, Allah Jaki sampai hari ini tidak pernah menyakiti ya orang lain gitu. Bahkan dia memang agak cepat iba gitu. Cepat kalau betul. suara tinggi sedikit, dianya melo gitu, malah dia nangis. Ikut nangis kan Nah, waktu awal-awal. ikut nangis malahnya awal-awal Pak Tri tahu. Aduh, orang nangis dia nangis gitu. Itu Jaki sih. Tapi kalau saya pikir ya, apalagi baru 2 tahun lebih gitu ya. Ya. Ya, Kalau menggigit ya memang mungkin dia emosinya berarti ya dok ya, berarti mungkin emosinya sih yang lebih. Saya juga nggak ngerti mungkin Pak Dokter oke, mungkin apakah nanti saya jelaskan. mungkin ya ditambah aktivitas yang lain, saya pikir begitu, memang diawasi, Oke, mungkin ditambah di samping mungkin tadi kasih pengertian bahwa itu tidak baik. oke. Ya, buat Bunda Tia, Tia_ide, satu, bahwa kalau ada anak yang dia suka menggigit, bahkan menggigit apa aja sebenarnya, bukan hanya teman, gitu ya, atau mungkin bahkan seringkali menggigit jempol, menggigit bolpen, menggigit puzzle, mainan yang mau disusun tapi digigit dulu, gitu ya. Itu tanda terjadinya namanya gangguan namanya SPD, Sensory Processing Disorder. Nah, tipenya yang namanya seeking sensory. Jadi, dia itu membutuhkan atau seeking kayak craving atau haus terhadap sensori. Nah, jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah satu, pemenuhan kebutuhan sensori. Biasanya anak-anak yang dia seeking sensory biting namanya menggigit itu diakibatkan karena Bunda tidak atau kurang. Jadi gini, kebutuhannya anak itu membutuhkan makanan yang bervariasi sebenarnya. Jadi kebutuhan makanan yang keras-keras, kriuk-kriuk gitu ya. Atau bahkan misalnya contoh daging, ayam. Nah, bagi bunda-bunda semua di rumah, ingat, saat anak sudah di atas 2 tahun, boleh nggak kita mensuirin ayamnya kalau anak makan ayam? Nggak boleh. Jadi ayamnya harus benar-benar digigit sendiri oleh anak itu. Jadi saat dia kurang kebutuhan itu, dia akan seeking, tadi akan mencari. Jadi sangat disayangkan kan bahwa nantinya itu menjadi masalah bagi anak. Padahal itu adalah kebutuhan anak. Jadi nanti mulai hari ini satu yang pertama Bunda Tia.id harus mengajarkan stimulasi untuk gigitan yang bervariasi. Nah, diajarkannya dulu adalah dengan pasif dulu. Jadi bukan bedain antara pasif sama aktif. Aktif itu adalah nanti dikasih makanan, menggigit makanan dan seterusnya. Kalau pasif itu adalah uh, ini gigi diberikan tekanan. Jadi kalau misalnya waktu menggosok gigi, ini brushnya, sikat gigi, ini bagian belakangnya sikat gigi. Gunakan pantat sikat giginya itu untuk menekan gigi per gigi satu persatu. Nah, ditekan selama 3 detik. Jadi tekan selama 3 detik per gigi. Itu akan ngebantuin untuk memberikan yang namanya rangsang sensori proprioseptif untuk rahang gigi. Atas dan bawah ya Bun ya. Jadi ini atas dan bawah. Nah, itu contoh salah satu stimulasi untuk yang pasif. Untuk yang aktifnya adalah tadi itu makan buah, buahnya juga bervariasi dari mulai yang pepaya, apel, apelnya dari mulai yang potong 8, potong 4, potong setengah, sampai yang satu utuh. Benar-benar gigit. Gitu. Itu di sensorinya. Dan bukan hanya buah, tapi bervariasi tadi. Misalnya ayam, daging, dan seterusnya.
terutama makanan-makanan yang menimbulkan crunchy-crunchy, jadi menimbulkan gigitan yang berasa di rahang. Itu akan membantu untuk anak mempunyai rangsang sensori proprioceptif tadi. Karena sebenarnya dia tidak merasakan, jadi dia tidak mampu merasakan si adanya tekanan tadi atau kebutuhan tekanan tadi yang diperlukan tapi tidak mendapatkannya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu namanya cara sensori. Kalau cara perilaku adalah kita membuat yang namanya rules atau namanya conscience atau anak mengerti good and bad. Dan mengerti good and bad-nya itu dalam bentuk gambar dan kalau bisa malah langsung pada si anak itu sendiri gambarnya. Jadi bentuknya adalah gambar yang jadi kalau ayah bunda nih, jadi kalau lihat di slide saya ini adalah yang boleh sama yang tidak boleh ini di dalam bentuk gambar nih kayak gini. Jadi gambarnya benar-benar terlihat ini yang boleh, ini yang tidak boleh gitu. Namanya rules. Nah, jadi sebenarnya nanti ini harus diingatkan terus dan itu ditempel di tembok dan dia itu akan dibawa di bukunya dia. Nah, seorang anak ABK itu nanti kan punya buku namanya buku merah, buku isinya jadwal, isinya warning tadi, rule tadi itu, isinya kesepakatan di sini dalam bentuk gambar. Nah, buku ini dibawa kemana-mana, ke sekolah, kalau lagi nggak PJJ gitu ya. Dan kalau di rumah ditempel di tembok. Itu yang harus dilakukan. Dan tidak cukup dengan itu. Yang nomor satu yang paling penting adalah adanya satpam. Jadi, orang-orang di sekitar harus segera mengkoreksi kalau dia melakukan itu. Yang bagus. Dan ingat, waktu memberikan larangan tidak boleh menggunakan bahasa negatif. Jadi, dilarang menggunakan, tidak gigit. Yang didengar anak, gigit. Yang nancep di otak, gigit. Yang akan dilakukan, menggigit. Jadi, harus diubah menjadi bahasa positif semua. Sayang sama teman. Peluk teman. Dan seterusnya. Jadi, yang harus dilakukan adalah memberikan masukan positif, bukan negatif tadi. Oke, gitu yang Bunda Tia ya. Jadi, buat Bunda Tia, semoga menjawab. Nanti Bunda Tia bisa lihat di infografis saya seminggu yang lalu tentang parenting, di mana ada beberapa hal yang harus dilakukan membuat yang namanya konsekuensi pada anak. Jadi di situ dijelaskan bahwa perilaku positif akan dipuji, perilaku negatif akan diarahkan. Itu yang dan ingat mengarahkannya dengan menggunakan bahasa positif. Itu yang Bunda Tia nanti harus terapkan mulai hari ini, dan itu bukan hanya Bunda Tia. Jadi ingat tadi satpam tadi namanya environment security. Environment security itu adalah orang-orang di sekitar jagain gitu tuh. Karena itu harus di treatmentnya di saat itu juga, tidak boleh 5 menit kemudian, tidak boleh nanti sore, tidak boleh besok gitu ya. Kamu tadi gigit ya misalnya gitu. Itu tidak akan berdampak apa-apa bagi si anak kalau itu terjadi. Jadi perlu menjelaskan ke semua orang di rumah untuk membantu program keberhasilan yang nanti akan dilakukan. Gitu ya, Bunda Tia .id. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Bun. Dari Aci Mayang, gimana cara ibu melatih bicara di rumah, Bu? Versi ibu-ibu di rumah. Monggo, silakan Bunda Zaki. Kalau Jaki sih dok, dari awal kan saya udah bilang verbal pun Jaki diomongin aja terus, kok. Gak berhenti, memang harus kepo gitu. Harus kita terus memang juga kan kita juga diajari memang apa-apa yang di rumah tuh kita sebutkan, kita semua yang ada di rumah apa yang dilihat. Jadi memang supaya dia banyak merekam kata-kata kita, kan nanti kalau dia udah pelan-pelan sudah bisa keluar. Tapi kalau memang belum banyak bahasanya ya juga belum keluar ya. Jadi memang harus sering distimulasi. Mungkin kalaupun
awalnya dia susah fokus ya tadi kembali lagi pakai kartu ya, ya, tapi tetap Ya, diucapkan. Ini dengan bantuan gambar, misalnya tadi orang senyum seperti apa gambarnya kita bilang dia sedang senyum. Jadi semua diomongin kalau soal terapi bicara. Jadi samping memang seperti dokter bilang, ya Jaki juga dulu senangnya kan yang kriuk-kriuk gitu. Jadi ya, memang memancing supaya terus kan diajar berasi, kan seperti ya. Oke. Buat Bunda Aci Mayang tadi mungkin saya tekankan kembali bahwa Bunda Zaki selalu memverbalisasi. Jadi memverbalisasi itu akan membantu pemasukan kosakata lebih banyak. Jadi apa yang dikerjakan anak diverbalisasi. Oh, kamu lapar. Jadi dia tahu itu namanya lapar. Terutama bahasa-bahasa abstrak ya, karena kan kayak lapar itu yang mana lapar tuh dia nggak tahu. Pada anak-anak autis itu lebih cenderung ke konkret tadi tuh. Oh, ini piring, ini makanan, ini namanya makan. Tapi yang namanya lapar tuh kayak gimana dia nggak tahu. Nah, itu gunanya kita untuk memverbalisasi. Dan jangan lupa minta feedback. Feedback itu, oh kamu lapar? Iya, kamu lapar. Nah, bantu anak untuk mengujarkan atau memproduksi suara, ya, ya bun, lapar. Gitu. Jadi itu contohnya. Jadi uh, Buddha Zaki lebih banyak tadi tuh memberikan label ekspresi kejadian, barang, atau aktivitas yang sedang berlangsung dan diminta untuk feedbacknya supaya uh, anak mampu memproduksi suara dengan baik dan berikan contoh yang benar cara pengucapannya. Gitu, Bunda Aci Mayang. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya nih, Bun. Nih dari Farah Monica. Ciri-ciri hiperaktif yang muncul di Zaki seperti apa? Terus sebenarnya ciri-ciri hiperaktif yang terjadi seperti apa, Dok? Nah, nanti saya jawab nih itu. yang versi saya, nanti yang Bunda Zaki yang waktu Zaki dulu gimana? Ya, Jaki gak mau diam yang jelas. Gak mau duduk diam gitu kayak. Jadi Jaki pokoknya mobile terus, pokoknya keluar masuk nggak ada berhenti, nggak ada duduknya. Itu pada dari awal dia autis, kemudian kan autis dan hiperaktif ya. Ah, Jadi dia udah Jaki iya. prinsipnya dia tidak waktu itu tidak verbal, tapi aktivitasnya keluar kalau nggak mau duduk diam, pokoknya keluar masuk, Mm-mm, pintu nggak boleh dibuka, itu nggak boleh dibuka. mm-mm. Kemana aja pokoknya keluar asal pintu dibuka Jaki keluar seperti itu. Ya. Jadi memang aktivitas Jaki, tapi Jaki tidak manjat ya dok, nah, gitu loh. Iya, Alhamdulillahnya dari dulu Jaki tidak manjat-manjat. Nah, itu aja sih untungnya. iya. Ya, gitu. Jadi cuman dia jalan maju Oke. mundur gitu aja sih. Ya, oke. Buat Ibu Farah Monica, sebenarnya kalau dari versi kalau kita pendiagnosaan gitu ya, Bu Farah ya, itu ada 3 ciri nih, Bu Farah. Yang pertama adalah namanya hiperaktivitas. Hiperaktivitas itu ciri-cirinya adalah anaknya tidak bisa diam, dan ingat ya, batas antara aktif, superaktif, sama hiperaktif itu sangat tipis. Jadi, pokoknya anak-anak yang dia itu aktif banget tapi bisa diatur oleh aturan, misalnya contoh aktif dia tapi misalnya ayo duduk dulu sini, nah dia bisa itu masih di kategori aktif dan superaktif, dia masih normal gitu. Nah kalau hiperaktif itu cenderung tadi tuh tidak bisa diam, saat diperintahkan pun juga masih belum mampu untuk merespon dengan benar, terhadap aturan juga masih kurang, tenaganya luar biasa, dan seterusnya. Itu pertama, ciri yang namanya hiperaktif. Yang kedua nih, Bu Farah, namanya impulsivitas. Jadi yang pertama tadi adalah hiperaktivitas. Yang kedua adalah impulsivitas. Impulsivitas itu adalah kemauannya keras, emosinya tinggi, nggak sabar, nggak bisa antri, kayak gitu. Jadi cenderung akan melakukan tindakan tanpa difikirkan terlebih dahulu, gitu. Jadi nanti jatuhnya nyerobot lah, ngerebut lah kayak gitu. Itu yang kedua, ciri yang kedua namanya impulsivitas. Nah, ciri yang ketiga adalah namanya inattention atau tidak bisa fokus konsentrasi. Ciri-cirinya jelas bahwa sangat sebentar perhatiannya, terus sering kehilangan barang, sering tertinggal barang, sering kali juga teledor, ceroboh, bahkan sering kali uh,
mainannya sendiri pun juga lupa gitu di mana. Bahkan misalnya contoh dikasih pensil sama ibunya 5, besok tinggal 4, tinggal 3, 2, 1, amblas semuanya. Karena tadi tuh, karena nggak fokus tadi, inattention tadi. Dan seringkali anak-anak dengan inattention ini, barang-barang itu banyak tertinggal di sekolah gitu. Kalau sekolah yang menerapkan itu tuh, barang-barang yang ditinggal akan dimasukkan ke keranjang khusus, itu yang di keranjang itu biasanya anak itu aja gitu tuh. Jadi Bu Farah Monica, 3 ciri anak dengan hiperaktivitas tadi harus diingat dengan baik. Hiperaktivitas itu sendiri, impulsivitas, dan inattention. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bun. Dari Arif underscore Mualam. Gimana cara toilet training waktu Zaki zaman dahulu di rumah? Dan bagaimana cara toilet training sebenarnya nih dok? Nah, versi Bunda Zaki gimana? Kalau Jaki trainingnya ya harus rajin sering-sering dibawa ke toilet. Kita kan tahu Oh, jam-jam dia oke. pipis tuh biasanya gitu. Hmm, Kita lihat. Nah, kemudian kalau ya. untuk yang pupnya itu, saya pikir ya didudukkan aja gitu. Kalau misalnya dia kan udah Mm-mm. pasti mules nih mau pup gitu, Mm-mm. tapi kan dia nunjuk-nunjuk lemari gitu supaya Mm-mm. saya cariin pampers. Kan dia nggak akan bisa pup kalau saya nggak pakaikan pampers. Mm-mm. Seperti itu. Jadi saya bilang pampers nggak ada, udah habis. Saya buka lemari semua, dia liatin bahwa pampers Mm-mm. nggak ada. Saya dudukkan lagi. Begitu terus sampai hari ketiga. Akhirnya Jaki baru bisa pup karena kan didorong makanan terus. Mm-mm. Walaupun ya tapi ya dengan tantrum lah dok, dengan menjerit-jerit gitu kan, karena dia nggak mau pup kalau nggak pakai pad. Jadi memang harus rajin bawa ke toilet gitu, karena kita tahu kan dia ada jam-jamnya. Kalau dia mau pipis kira-kira apakah setengah jam sekali atau satu jam sekali. Nanti lama-lama dia terbiasa. Jam-jam segitu dia pelan-pelan juga diajarin ke toilet. Tapi ya memang awalnya ya karena Jaki misalnya nggak suka air ya alhamdulillah sih. Jadi kan sering ke kamar mandi gitu. Dia lebih senang main ke kamar mandi. Tapi ya didudukkan intinya. Kalau pup yang agak berat, kalau mungkin pipis masih bisa cepat. Oke, Pak Arif underscore Mualam, saya terangkan bahwa toilet training itu kita sebagai orang tua atau orang-orang yang significant others yang ada di sekitar itu harus mengenali betul anaknya itu siap toilet training atau tidak gitu. Nah, ada 5 indikator siap toilet training. Yang pertama, anak menyadari dia akan BAB atau BAK. Itu yang pertama. Yang kedua, anak sudah kenal istilah pup sama pipis. Gitu. Yang ketiga, anak tidak menyukai popok yang kotor. Yang keempat, anak mampu melepas celananya sendiri. Dan yang kelima, popok sering kering. Nah, popok itu dalam artian namanya diapers atau pampers tadi tuh. Nah, diapers itu normalnya boleh dipakai pada anak reguler atau anak ABK itu untuk siang hari adalah 0 sampai 2 tahun siang hari. Jadi kalau sudah 2 tahun lebih 3 tahun masih boleh nggak? Enggak. Sebenarnya tugas orang tua untuk melepaskan tadi di siang harinya. Nah, di malam hari itu sampai sekitar 4 tahun. Nah, tadi dari 5 ciri tadi untuk siap toilet, pengajaran toilet training itu harus dipersiapkan dari sejak awal. Jadi pengucapan kita tentang oh pipis, kamu mau pipis, oh kamu pipis ya, gitu. Nah itu dari sejak awal. Dan pada anak berkebutuhan khusus itu tadi 5 tadi bisa bermasalah semua, gitu. Makanya yang paling penting disiapkan untuk pengajaran toilet training 5 tadi tuh. Anak menyadari dia mau pipis atau pup, anak sudah kenal istilah pup dan pipis, anak tidak menyukai popok yang kotor, jadi kita harus bilang, ih kotor kan, gitu. Jadi itu akan membantu untuk dia tahu bahwa itu kotor, gitu. Nah, yang keempat adalah mampu melepas celana sendiri. Jadi menuju ke 2 tahun harus diajarkan melepas celana sendiri. Dan tadi selalu dilihat waktu menuju ke 2 tahun tadi popoknya sering kering. Itu penyiapannya. Nah, yang selanjutnya adalah yang pertama adalah afirmasi ke anak bahwa ia tidak akan memakai popok lagi. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh orang tua adalah pemberitahuan menuju ke 2 tahun tuh bahwa nanti kamu udah nggak boleh pakai popok lagi loh. Jadi kamu harus belajar untuk pup dan pipisnya di situ gitu. Yang kedua, tanyakan berulang kali, kamu mau pipis nggak? Gitu.
kamu mau pup nggak? Jadi selalu ditanyakan ke anak. Langkah kedua adalah tadi, menanyakan sering-sering, kamu mau pipis? Kamu mau pup? Terutama waktu mau naik ke atas, mau perjalanan misalnya. Mau perjalanan jauh, atau mau masuk ke kelas, ke sekolah. Atau mau masuk ke ruang terapi. Dan yang paling pasti adalah saat mau tidur, itu ditanya. Yang ketiga adalah berhenti. Kalau udah mau usia 2 tahun, berhentilah beli popok. Gitu. Dan kalau sudah mulai program toilet training, tidak boleh beli popok atau ke tempat neneknya, neneknya ternyata ngasih popok gitu. Ya udah, wassalam. Pembelajaran yang sudah selama ini terjadi hancur semuanya gitu. Nah, yang keempat adalah membawa celana dalam dan baju cadangan kalau bepergian. Jadi gini, saat dia sedang belajar toilet training, dia bocor di tengah jalan, jangan dimarahin. Dia juga sedang belajar untuk menahan pipisnya dan belajar untuk eh, mengatakan bahwa gue mau pipis gitu. Jadi kalau bocor jangan dimarahin, itu akan terjadi degradasi lagi. Jadi bawa aja celana cadangan dan baju dalam cadangan. Terus rutin aja anak untuk duduk ke toilet setiap 1 sampai 2 jam sekali waktu awal. Tadi yang Bunda Zaki lakukan udah benar gitu. Nah, yang keenam adalah kenali tanda anak mau pup atau pipis dan konsisten dijalankan. Itu hal yang paling penting. Dan yang penting lagi adalah mengatur asupan minuman sebelum tidur. Jadi kalau lagi toilet training harus 2 jam sebelum tidur harus tidak diberikan asupan cairan. Jadi sebenarnya minum susu itu nggak harus selalu sebelum tidur. Karena kalau hitungan susu adalah hitungan kalsium yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi bukan bukan sebelum tidur. Dan justru bahkan ada beberapa penelitian bahwa uh, memberikan susu sebelum tidur itu akan justru memperbanyak jamur di usus karena dalam keadaan perut kosong dan seterusnya itu susu akan jadi meningkatkan tingkat keasaman di dalam pencernaan. Oke, gitu dari Pak Alif Mualam. Semoga menjawab. Nanti kalau masih belum jelas, minta di IG Live untuk membahas khusus untuk toilet training. Karena itu bisa dibahas khusus selama 1 jam. Kebetulan udah jam 19.48. Ternyata waktunya cepet banget ya, Bun ya. Cepet, ya. Uh, Oke, panitia akan mengumumkan dulu siapa pemenang dari giveaway kali ini. Ayah dan bunda sekalian, pemenang giveaway episode kali ini adalah pemilik akun Instagram Arif Mualam. Selamat kepada Bapak. Oke, jadi bagi pemilik akun Instagram Arif_Mualam, silahkan nanti setelah acara ini DM ke Instagramnya Yamet Tanjung Pinang dengan menyertakan nama, alamat, dan nomor handphone yang ada aplikasi Gojeknya. Gitu. Dan Ayah Bunda mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan semua karena keterbatasan waktu. Jadi boleh request tema secara khusus. Kayak tadi misalnya toilet training itu bisa dibahas khusus sebenarnya. Karena cukup panjang kalau misalnya membicarakan tentang toilet training. Nanti akan membahas tentang segi fisiknya gimana, segi perilakunya gimana, segi kognitifnya gimana, dan apa yang perlu dipersiapkan untuk mengajarkan toilet training pada anak berkebutuhan khusus. Nah, karena udah di penghujung acara nih, Bun, silakan saya minta sepatah dua kata untuk pesan-pesan buat ayah bunda di rumah nih. Silakan Bunda Zaki. Baik Pak Dokter, terima kasih. Dan yang pertama tadi saya sampaikan Bapak, kalau kita diamanahi anak berkebutuhan khusus ya, Dokter, ya jelas bahwa saya yakin saya pasti ada jalan keluar. Yang jelas kita harus berusaha. Kemudian memang cari dokter yang memang tepat terapi yang tepat programnya, yang jelas programnya. Kemudian juga kita harus terus konsisten juga di rumah dibantu terapis karena kan di terapis juga terbatas jamnya. Kemudian Betul. kemudian juga
supaya kita tidak stres tadi, tentu saja nanti banyak persoalan yang muncul ya dok ya, selama Iya, banget. setiap hari kejutan-kejutannya seru gitu ya. Jadi itu tadi kita Iya, tidak penuh boleh dengan berhenti. kejutan-kejutan ya. Oh, seru gitu. Tidak perlu Iya, jangan berhenti belajar ya, ya, temulah dengan komunitas-komunitas yang membangun dan jangan peduli apa kata orang karena kita lah yang alami, kita yang tahu seperti ya, apa. Yang jelas betul. semangat, saya percaya bahwa tidak ada jalan yang tidak bisa dan Allah tidak menciptakan yang produk gagal. Kemudian insya Allah kita semua akan berpahala nanti ya dok ya, insya Allah ketemu di Amin, surganya. amin. Dan tentu saja saya berharap mudah-mudahan banyak lagi orang yang berhati mereka, karena sekarang sudah mulai banyak gitu. Insya Allah persoalan-persoalan kita mungkin masyarakat juga harus tahu itu ABK juga, karena kami semua orang tua ABK sampai hari ini pun masih banyak ya itu yang miring ya dok ya, katakan tidak waras dan Betul. sebagainya. Tapi percayalah mereka bukan niatnya seperti itu, tapi karena ketidaktahuan. Dan peran pemerintah juga makin besar membantu kita, karena sampai hari ini banyak yang ngerti cuma disabilitas karena secara fisik mereka nampak. Kalau anak autis kan ganteng-ganteng ya dok, kayak anak kita ya. Gitu kan, anak autis kan secara physically alhamdulillah bagus-bagus tuh Iya, gitu loh maksud ganteng. Iya ganteng banget, bisa jadi Ganteng. model tuh. Iya. Jadi seperti itu, insya Allah yang penting Iya. konsisten, tadi dok semangat ya, teruslah kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan Allah kasih jalan kita. Amin. Ya, Bunda Jaki, terima kasih sudah Sama-sama. berbagi pengalaman, berbagi cerita buat ayah bunda semua di seluruh Indonesia. Semoga Sama-sama Pak Dokter. kegiatan kita seperti ini membantu membuat para orang tua lebih sadar, lebih aware tadi. Dan saya sangat-sangat note kata-katanya Bunda Zaki tadi, berdamai dengan diri sendiri, gitu. Dan konsisten dalam melakukan usaha-usaha yang sudah direncanakan gitu ya. Itu luar biasa. Oke, Bunda Zaki, karena udah di penghujung, karena kita akan mati sebentar lagi. Karena otomatis karena Iya. IG Live itu Iya. hanya 1 jam. Hanya 1 Gitu jam ya. benar. Baik Pak Dokter, terima kasih Iya, banyak. terima Mohon kasih maaf. sekali Bunda Zaki. Salam buat Zaki dan salam buat Sama-sama. keluarga. Iya, sama-sama. Iya Pak, salam Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.